selanjutnya kita masuk di bagian head mode display. Untuk head mode display itu sendiri merupakan jenis perangkat tampilan komputer atau monitor yang sesuai namanya yang berfungsi untuk dikenakan di bagian kepala atau dipasang seperti helm. Jenis layar ini dimaksudkan untuk pencelupan total penggunaan dalam pengalaman apapun yang dimaksudkan oleh layar. Karena memastikan bahwa dimanapun kepala pengguna dapat berputar, layar diposisikan tepat di depan mata pengguna. Untuk bagian HMD itu sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama di bagian teknologi tampilan. Nah, di bagian teknologi tampilan ini yaitu bagian yang paling jelas dari HMD itu sendiri. Karena di bagian ini, HMD menggunakan salah satu dari beberapa teknik untuk mentransfer gambar ke otak. Tetapi yang paling sering digunakan yaitu penggunaan kristal cair. Yang kedua, bagian piksel dan proyeksi retina. Untuk bagian piksel itu sendiri merupakan elemen-elemen atau kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu gambar. Semakin banyak piksel yang digunakan, maka semakin banyak juga atau semakin gambarnya semakin dipertajam atau semakin bagus. Yang selanjutnya itu retinal projection. Untuk bagian retinal projection adalah teknologi yang belum banyak digunakan saat ini. Tetapi ada juga yang sudah, yang berupa headset. Teknologi ini biasanya menggunakan kombinasi proyektor digital kecil dan cermin mikroskopis untuk memproyeksikan gambar ke retina Anda. Selanjutnya yaitu bagian kecepatan refresh. Nah, di bagian kecepatan refresh itu mengacu pada beberapa cepat layar yang dapat mengubah konten dalam jangka waktu tertentu. Biasanya untuk di bagian monitor komputer LCD itu melakukan 60 kali per detik atau pada 60 Hz. Ini merupakan kecepatan yang maksimal yang digunakan dalam HMD itu sendiri. Selanjutnya itu di bagian latensi dan optik. Untuk latensi adalah istilah yang digunakan untuk waktu antara input dan output. Kalau untuk orang awam itu berarti yang digunakan di dalam dunia virtual reality. Biasanya itu tuh untuk mengejar posisi kepala. Nah, teknologi VR ini nih digunakan untuk menipu otak Anda untuk berpikir secara terbuka atau secara spesifik. Nah, di bagian pengambilan layar LCD itu tuh digunakan untuk menciptakan perasaan imersif dalam menghuni dunia virtual. Biasanya itu lebih ke banyak hayalan atau gambar. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian Unity 3 dimensi. Untuk bagian Unity 3 dimensi ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan. Nah, biasanya untuk Unity 3 dimensi itu yang paling digunakan yaitu Unreal Engine yang telah berkembang menjadi lingkungan yang bebas dan ramah penggunaan. Kedua mesin ini memiliki perangkat yang luas, termasuk editor medan, simulasi fisika, animasi, atau pencahayaan yang ditingkatkan. Nah, untuk bagian Unity 3 dimensi itu ada kesederhanaan dan intuitif. Untuk kesederhanaan dan intuitif itu yaitu keuntungan utama yang didapat dari Unreal Engine 4 adalah intuisi yang luar biasa. Nah, ini merupakan program epic atau program game yang memiliki banyak solusi. Nah, tahap pembuatan Unity 3 dimensi itu yang pertama yaitu mempelajari Blender atau shortcut-nya. Nah, setelah memahami antarmuka untuk keseluruhan Blender dan shortcut, tahap selanjutnya yaitu membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, kita masuk ke tahap pertengahan yaitu di mana di sini diminta untuk memahami seluk-beluk atau pembuatan modeling objek. Nah, ilusi sederhananya adalah saat Anda dibawakan untuk bongkahan bat, uterus, kemudian kamu memahami atau menjadikan bentuk itu tuh memiliki karakteristik yang atau imajinasi. Nah, biasanya ini dimulai dalam pembuatan 3 dimensi kreator alias seni pahat di dunia digital.
Tanya itu tahap UV mapping. Di tahap ini perlu sekali kalian memperhatikan tahap pemotongan objek. Jangan sampai terlalu sederhana ataupun terlalu rumit. Selanjutnya itu di bagian tahap penyelesaian. Dan di dalam tahap penyelesaian ada dua, yaitu di mana kalian melakukan 2 ring atau sederhananya itu pemasangan bot yang sangat mudah. Dan selanjutnya itu di bagian tahap akhir. Nah, tahap akhir atau animating. Tahap ini adalah tahap menggorekan objek, namun tak sederhana yang kalian pikirkan. Mulai berimajinasi tentang bagaimana gerakan yang kalian harapkan. Kemudian mulailah dalam pengaturan keyframe yang kalian gunakan, yakni start pada angka berapa dan berakhir pada angka berapa. Dukungan dan kenyamanan, yaitu EPIS ini memberikan dukungan penuh serta membantu bahkan bisa mengatasi masalah-masalah terkecil dan menawarkan dokumentasi terperinci untuk alat-alatnya. Kelebihan untuk Unity 3 dimensi itu sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama grafis. Grafis yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Cukup dengan Unity versi free atau personal edition, maka kita sudah bisa membuat karya game. Yang kedua cross platform, artinya project game dapat dirilis ke berbagai platform terkenal mau apapun itu. Yang ketiga UI yang ditawarkan cukup user friendly sehingga cocok untuk pemula. Yang keempat banyak fitur yang ditawarkan. Dan yang kelima dokumentasi atau tutorial yang banyak dan gratis untuk dipelajari resmi dari Unity. Dan kekurangan Unity 3 dimensi itu sendiri yaitu butuh penyelesaian yang agak kompleks pada saat ini, yaitu dengan mengembangkan game 2 dimensi tanpa bantuan plugin. Dan yang selanjutnya itu perlu penyelesaian gaya komponen base. Dan terakhir yaitu case memori yang digunakan lumayan banyak.